Karena aku sempet kemarin buka label manajemen terus berantakan. Ternyata sebenarnya harusnya aku di depan gitu. Bener. Ya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Leli. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat cantik. Siapakah dia? Cita. Tepuk tangan buat Cita. Terima kasih ya, Cita sudah datang dan mampir di channelnya ini. Terima kasih juga Cici udah invite Cita di sini. Aduh, senang sekali. Hari ini saya ketemu Anda dan saya begitu fans sama Anda. Tapi bener Ci, tadi kita abis ngobrol itu merinding banget. Kenapa tak? Abis dibacain Cici tuh kayak hampir 99% akurat. Terus aku sempet shock banget karena yang Cici bahas tuh dari dasar dulu itu aku sampai kaget kok bisa gitu. Karena biasanya Cita tuh ketemu sama orang yang peramal gitu kan. Terus juga katanya orang pinter gitu kan. Tapi ini kok beda gitu. Jadi Cita tuh penasaran banget. Ini dasar yang maksudnya Cici tuh apa sih Ci? Kalau semua analisa saya itu berdasarkan Chinese metafisika. Jadi Chinese metafisika ini menurut saya itu sangat akurat berdasarkan basis data. Jadi klien saya, teman saya yang ingin dianalisa itu semua harus kasih saya tanggal lahir lengkap dengan jamnya. Dengan jamnya ya Dengan Ci? jamnya. Wow. Jadi nih yang mau nanya harus tahu dulu lahirnya jam berapa. Benar. Spesifik banget tuh. Benar. Karena kalau kita mau ngambil sebuah pola kehidupan, pola chartnya itu harus lengkap dengan jam. Semakin detail yang dia berikan dan semakin akurat, hasilnya itu makin tepat. Jadi ini bukan sama sekali ramalan ya Ci? Bukan. Bukan ramalan atau bukan apa namanya orang-orang pintar atau orang punya sixth sense atau bukan sama sekali ya? Bukan. Saya melalui proses belajar dan bisa sampai hari ini karena pengalaman juga kan. Dan saya memang senang sekali dengan Chinese metafisika ini. Saya lebih meluangkan waktu banyak untuk mempelajarinya sehingga saya lebih menguasai data-datanya. Nah, kata orang kalau ketika saya baca tanggal lahir itu kayaknya ada CCTV yang bisa lihat. Tetapi bukan, saya berdasarkan basic data. Setelah saya tutup, kayak tadi kita baca, saya kan berdasarkan data-data yang diberikan. Ketika saya tutup, itu saya nggak hafal lagi. Wow, jadi boleh nih aku nanya-nanya aja ya? Boleh dong. Jadi kalau tadi aku nanya-nanya, sekarang aku boleh nanya sama Cici ya? Boleh dong. Jadi tuh Cici tuh kapan sih mulai untuk mempelajari Chinese metafisika ini? Saya mulai senang dengan Chinese metafisik itu dari tahun 2004. 2004. Sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun ya? Dan dari 2006 saya mulai menuangkan ketulisan, belajar ketulisan. Saya menulis tribun lokal ya. Dan 2008 saya mulai aktif ke Jakarta sebagai karirnya saya. Oh, luar biasa. Dan sampai hari ini udah 13 tahun loh saya di bidang ini. 13 tahun. Lama banget ya, Ci. Lama. Itu motivasinya apa, Ci? Sampai kayak ingin menekuni bidang ini? Setiap kali kita mempelajari hal yang baru, ya bagi saya baru karena Chinese metafisika ini gak habis dipelajari. Dan ketika saya mendapat jawaban dan saya bisa menyelesaikan dan memberikan solusi pada klien saya, itu saya paling happy. Jadi aku tuh bisa dapat apa aja dong di metafisika? Bukan apa aja, tetapi yang terbaiknya melalui pola kehidupannya yang tadi. Misalnya unsurnya air, ya. Paling bagus itu bergerak di bidang yang berhubungan sama musik. Itu adalah keunggulannya, kelebihannya. Lalu kekurangannya misalnya jangan ke manajemen. Kalau ke manajemen bisa berantakan. Jadi misalnya orang yang favoritnya selarasnya sama air, itu disuruh menghandle manusia, itu mungkin tidak tepat. Ini habis bener lagi. Iya. Karena aku sempet kemarin buka label manajemen terus berantakan. Ternyata sebenarnya harusnya aku di depan gitu. Bener. Ya. Oke. Aduh. Jadi sebenarnya Ci, aku bisa nggak sih belajar Chinese metafisika ini? Setiap orang bisa. Dan tujuannya saya bikinnya podcast ini agar orang bisa mempelajari bahwa sisi Chinese metafisik ini bukan
ramalan doang, tapi ada perhitungan, ada sainsnya yang bisa dipelajari semua orang. Nah, kalau Anda mau tahu lebih lanjut, teman-teman mau tahu lebih lanjut, saksikan terus dan dukung ya acara podcastnya kita. Iya, dan langsung konsul sama cicinya ya, kayak aku tadi ya, karena emang bener banyak banget hal-hal yang private yang nggak bisa diomongin ke orang lain. Contohnya kayak tadi aku sih sebenarnya pengennya ke Cici, boleh nggak sih nggak di share gitu kan, nggak di on air gitu, karena kan ada hal-hal yang bener-bener kayak aku nggak pernah nggak pernah bacain ini, tiba-tiba Cici bacain, itu kayak tiba-tiba ini Cici ngikutin aku nggak sih? Kok semuanya tahu, aku jadi aduh. Shock, merinding, kaget, ya. Dan ternyata memang ada real gitu ya. Memang ada. Oke, yang bisa misalkan kita mau belajar Chinese Metafisika ini, itu yang bisa kita pelajarin tuh apa aja sih yang ada di Chinese Metafisika? Kalau bicara ini luas sekali. Kita misalnya ya ada orang yang senangnya face reading, dia itu senang pelajari yang berhubungan sama dengan wajah. Ada yang palm reading, dia itu dari tangan. Terus ada bone, tulang juga bisa dipelajari. Bentuk tulangnya itu bisa. Katanya garis tangan ini juga bisa. Bisa. Nah, garis ini bisa. Juga bisa. Tetapi saya bukan spesialis untuk bidang ini. Dan saya lebih senangnya itu mempelajari namanya pola kehidupan yang kita bisa dapat dari Pazi atau dapat dari Zui Tosu. Kalau Pazi itu kita mempelajari bahwa tanggal lahirnya manusia itu di-convert menjadi 8 huruf. 8 huruf ini isinya 5 unsur, yin dan yang. Ya, tapi 8 huruf ini bisa menghasilkan 1 juta chart. Setiap orang jadinya berbeda. Pusing juga ya, sih ya. Dan sampai 13 tahun belajarnya juga ya. Sampai hari ini saya masih terus belajar karena masih banyak hal yang baru yang belum pernah saya tahu. Iya Ci, aku boleh nanya lagi nggak? Pertanyaan ini banyak sekali ya. Karena ini aku bener-bener orang awam, aku nggak ngerti. Kadang kan orang katanya ada zodiak, ada sio. Tapi kalau di Chinese Metafisika ini yang tadi Cici jelasin ke aku tuh ada sio kan. Itu berhubungan nggak sama Chinese Metafisika ini? Berhubungan. Kenapa kita ngambil dari shio itu mewakili, setiap shio itu mewakili setiap unsur. Setiap unsur itu kita melihat hubungannya adalah yin dan yang-nya. Nah, tetapi karakter manusia itu berbeda dengan shio. Karena kalau kita lihat 8 huruf tadi, kita nama Pazi itu 8 huruf. Shio itu cuma 1 huruf. Jadi 1/8 dari bagian tersebut. Jadi tidak bisa mewakili kata orang misalnya Shio-nya macan itu menjadi pemimpin itu juga salah, kurang tepat. Atau misalnya Shio naga itu lebih banyak uangnya itu juga kurang tepat. Yang penting komposisi yang tadi membentuk diagramnya yang saya lihatkan tadi seperti diagram tadi itu membentuk diagram yang sangat bagus, maka orang itu lebih berpotensi kemana dan mendapat hasil seberapa dan keberuntungannya lebih maksimal di mana. Oke, jadi karakter dari sio itu sendiri tidak mempengaruhi dari pembacaan Chinese Metafisika ini. Tidak. Gitu. Jadi yang mempengaruhi itu adalah nanti tanggal lahirnya, tahun lahirnya. Benar. Dan kita convert menjadi ke unsur-unsur yang berhubungan sama orangnya dan diagramnya. Oke, berarti aku bisa disetting dong. Misalkan Cici aku pengennya di tahun ini tuh atau di tahun depan aku pengennya albumku laris, misalkan aku bikin lagu. Oh, bagus sekali pertanyaannya. Jadi kalau misalnya tadinya kita membutuhkan unsur air sama kayu, mungkin boleh pertimbangkan tahun depan. Karena tahun depan adalah macan air. Jadi ada unsur airnya dan macan sendiri mewakili unsur kayunya. Oke, jadi unsur kayu, unsur-unsur kayu, air, api, dan tanah ini, logam ini sangat beda unsurnya ya. Beda. Jadi harus benar-benar datang langsung ke Cici untuk tanya gimana. Benar sekali, biasanya itu memerlukan jasa profesional di mana dia lebih mengerti dan membacakan. Sebenarnya itu sangat simpel, ketika dibuka ada huruf-hurufnya, ada unsur-unsurnya, dan di aplikasi semua pada ada. Tetapi cara memakai dan membaca, menganalisanya itu setiap orang berbeda, tergantung jam terbang konsultannya. Oke, luar biasa.
Senang sekali. Ya, hari ini ya saya juga happy banget bisa sharing dan begitu ya, sebenarnya Chinese metafisik itu tidak ada sesuatu yang antik atau yang serem-serem, nggak ada. Iya, Itu betul. murni sains yang bisa dipelajari. Oke, di sini ini pengalaman yang luar biasa buat Cita karena ini pengalaman pertama. Terus kemudian belum banyak orang yang bisa membaca sampai sedetail Cici. Kemudian mudah-mudahan dengan adanya Cici ini setiap orang akan terbuka pikirannya seperti Cita sekarang. Terima kasih. Dan itu biasanya ending dari aplikasi yang Cici misalkan aku datang ke Cici sekarang seperti sekarang ini aku konsultasi. Kemudian di aplikasinya di mana nih Cici? Apakah seharian aku, cara pakai bajuku, atau di rumahku? Iya, benar. Jadi bisa di aplikasi ketika kita menentukan timing. Lalu kita bisa aplikasi juga ke segala yang kelihatan seperti baju, misalnya jam tangan, aksesoris yang dipakai itu juga bisa Itu sangat mempengaruhi ya? Itu bisa mempengaruhi dan menambah ini. Fungsinya Chinese Metafisika adalah menaikkan yang bagus, lalu mengurangi resikonya yang tidak bagus. Jadi kita memanfaatkan yang kita ketahui ini untuk menuju yang lebih bagus. Nah, bisa diaplikasikan dengan kita misalnya menentukan hari tanggalnya juga bisa. Dari misalnya pakaian, tempat tidur, misalnya kita bermain di Jakarta Selatan dengan Utara itu juga bisa berbeda. Oke, jadi kalau misalkan aku mau nikah nih, Cici aku mau nikah, aku datang ke Cici, aku ini pasanganku tanggalnya segini, jamnya gini, gimana biar bisa nikah langgeng, itu bisa diatur Ci? Bisa dong, saya pasti carikan tahun terbaik, tanggal terbaik, bulan terbaik, tanggal terbaik dan jam terbaik. Wow. Oke, jadi seberapa pengaruhnya, lebih banyak pengaruhnya dari yang kita pakai atau di rumah? Sama-sama. Sama, itu nggak bisa harus menjadi satu kesatuan. Karena kita kalau bicara harus dari atasnya Tuhan mengizinkan, ya manusia berusaha, bumi yang tempat kita berpijak itu harus dimaksimalkan dua-duanya. Betul, dan doa kita masih kencang juga. Iya, harus ada doa juga ya. Iya. Oke Ci, ada pertanyaan lagi nih. Kalau misalkan kata orang nih, kita pernah dengar katanya kalau sio ini sama sio ini bentrok, nggak boleh nikah, nggak boleh bersama, itu benar nggak? Ada benarnya dan ada tidak benarnya. Oke, benarnya gini, lebih gampang clash, lebih gampang bermasalah. Misalnya kita adalah selisih 6 tahun. Misalnya sionya anjing clash sama naga, itu clash. Tapi clashnya itu tidak selalu jelek. Dia itu bisa gini, orang ketika makin ciong, makin clash, itu mengalami perubahan. Perubahan itu bisa aja dia merit, bisa aja dia itu melakukan suatu keputusan penting dalam hidupnya. Bahkan saya lihat dia di tahun-tahun ciong ya, ada orang yang butuhnya itu dikleskan, diciongkan, lebih semangat dia meraih atau mencapai apa yang dia ingin mau. Tapi ada orang yang pada saat ciong mungkin karena fisiknya lemah itu jadi agak down kehidupannya juga bisa. Jadi tidak mempengaruhi juga ya? Tidak, dan itu tidak bisa ngomong ciong 100% itu tidak bagus atau ciong itu bagus. Tergantung ke masing-masing personal lagi. Saya melihat bahwa ada pasangan yang mereka ciong, tapi mereka itu makin ciong makin mesra. Kenapa setiap kali berantem mereka lebih mesraan lagi? Oh gitu ya? Betul. Dengan partner kerja juga begitu. Misalkan nih aku kan sionya anjing nih, anjing api. Ini aku cocok punya partner untuk kerja tuh sio apa aja sih? Kalau yang ini kita harus berdasarkan tanggal lahir tadi. Kalau bicaranya partner, dia harus saya pegang lagi yang namanya Chinese Metafisik itu Zhiwei Dousu. Zhiwei Dousu itu ada 12 sektor. Sektor diri sendiri, sektor saudara, sampai sektor keuangan dan sebagainya. Ada 12 sektor. Nah, orang yang harus bisa partner itu kontribusi itu ke keuangan harus bagus. Makanya bisa dijadikan mitra usaha. Iya. Ya. Kalau mau jadi pasangan, dia harus masuk sektor ke pasangan. Jadi lebih mesra. Oke. Kalau mau jadi anak, kita pilih sektor anak.
Misalnya ada bintang yang jatuhnya ke sektor anak dan bintang itu terang, artinya kita memiliki anak itu, hubungan kita sama anak itu juga lebih harmonis, dan anak itu mungkin berprestasi. Oke, Ci, kalau misalkan aku nih terlanjur berpasangan sama orang yang ciao, Ciong, yang clash. yang clash lah sama aku gitu, gimana tuh caranya tuh, Ci? Biasanya sebenarnya lebih tepatnya ada konsultasi sebelum kita berpartneran. Tetapi kalau kita udah berpartneran, udah terlanjur ya? Iya udah terlanjur, kita mungkin bisa mencari atau menambahkan lagi ke partner kerja tambahan, di mana yang lebih benefit ke kitanya, atau kita setting di tempat kerjanya. Kita dapatkan arah yang bagus, sektor keuangan yang bagus, sektor karir yang bagus. Seperti kita kan misalnya mau launching produk tahun depan, walaupun dengan orang yang tidak tepat, tapi timing yang tepat itu tetap sukses. Dan saya doakan sukses juga. Nanti ya saya carikan ya, saya carikan hari ini meritnya yang terbaik, ya, babynya yang terbaik. Udah dibacain aja nih. Aduh Cici, ampun. Tapi thank you ya Ci. Aku jadi kayak, bukan hanya aku, mungkin orang-orang di luar sana sangat membutuhkan ini. Karena aku jujur orang yang sangat anti banget sama yang namanya ramalan, entah itu mistis-mistis. Tapi kalau untuk kayak begini kayaknya lebih logika. Iya, makasih Cita memberikan dukungan ini supaya saya bagaimana bikin channel podcast yang dimana orang bisa mengetahui bahwa Chinese Metaphysics itu adalah sains. Betul sekali. Thank you ya Cici. Sama-sama Cita. Terima kasih ya sudah mampir sehingga podcast ini lebih berarti loh dan bermanfaat ya bagi saya, dan semoga apa yang saya sharingkan juga bermanfaat buat Cita. Semoga makin sukses makin, dan juga semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya yang nonton. Dan kalau aku sih pengennya kalau ada yang mau komen, ada yang mau nanya kayak aku sekarang, daripada susah-susah mending komen langsung di YouTube channelnya Cici. Terus jangan lupa di-share, di-like, dan subscribe. Thank you. Bye. Makasih. Thank you ya.